Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan coba membahas sebuah request dari kalian. Bagi kalian yang memiliki Asus ROG Strix G531 yang keluaran tahun 2019 kemarin, sebenarnya untuk yang tahun 2020 ini sudah ada seri upgrade-annya. Dan penamaannya cukup drastis perubahannya, itu berubah menjadi ROG Strix G15 ya. Dan untuk yang varian 17 inch-nya itu pasti memiliki nama ROG Strix G17. Tapi saya tidak akan membahas untuk yang G17 karena yang varian 17 inch itu jarang masuk di Indonesia. Umumnya pasti variannya yang 15 inch, sehingga yang saya akan bahas pada video kali ini adalah ROG Strix G15. Kita masuk pertama di bagian spesifikasinya. Untuk bagian spesifikasinya, prosesornya kalau tahun kemarin kita itu hanya dapat dua varian untuk yang ROG Strix G. Di sini dapatnya varian i5 dan i7. Sedangkan untuk yang tahun 2020 ini ada tiga varian prosesor. Yang pertama Intel Core i5 10300H, kemudian ada Core i7 10750H, kemudian ada Core i7 10875H. Kalau yang untuk 10875H itu dia menggunakan 8 core 16 thread, untuk yang 10750H itu menggunakan 6 core 12 thread, sedangkan yang i5 10300 itu menggunakan 4 core 8 thread. Nah, untuk grafik prosesornya sebenarnya untuk ROG Strix G15 ini ada 5 varian. Itu mulai yang paling atas LWS, LW, kemudian LV, kemudian LU, dan yang paling rendah itu LI variannya. Varian ini akan mempengaruhi konfigurasi dari jeroannya. Kalau kita lihat di sini untuk yang varian bawah itu mulai dari GTX 1650 Ti dengan GDDR6 VRAM 4GB, sampai yang varian paling tinggi itu LWS menggunakan RTX 2070 Super dengan GDDR VRAM 8GB. Kalau kita lihat untuk memorinya, ini yang menarik karena dia pakainya DDR4 3200 MHz. Padahal kalau kita melihat review untuk Intel Core i7 untuk generasi 10 seri H yang kemarin saya bahas kemarin di video yang terpisah, itu sebenarnya maksimal dia memakai DDR4 2999 MHz. Ini menarik menurut saya. Apakah 3200 MHz ini akan jalan atau hanya nanti akan underclock menjadi 2999 MHz? Kemudian untuk yang storage-nya ternyata di sini ada dua pilihan, ada yang single itu menggunakan M2 NVMe PCIe SSD, tidak sama seperti kemarin yang ada varian SSHD-nya, sedangkan di sini sudah menggunakan NVMe. Kemudian ada yang varian dual storage-nya ya. Varian dual storage-nya ini bisa menggunakan M2 NVMe PCIe SSD 512GB plus 512GB atau 1TB plus 1TB. Dan yang menariknya adalah dia sudah support RAID 0, yang berarti nanti mungkin kecepatannya akan lebih tinggi daripada NVMe PCIe SSD biasa. Kemudian untuk bagian display di sini ada dua varian juga. Varian yang pertama itu sama-sama menggunakan IPS level panel. Yang pertama itu menggunakan 240 Hz refresh rate, yang kedua itu ada yang 144 Hz refresh rate. Nah, yang menarik adalah kedua varian ini sudah menggunakan 100% RGB. Nah, ini menarik ya. Ini RGB atau sRGB? Saya nggak tahu. Ini karena saya sudah ambil dari websitenya ROG. Mudah-mudahan benar 100% RGB. Mungkin sRGB ya maksudnya di sini. Untuk yang menggunakan varian 240 Hz refresh rate itu tidak ada di seri yang LI. Sedangkan untuk yang 144 Hz itu tidak ada di seri yang paling tinggi, yaitu LWS ya. Jadi kalau untuk yang 3 seri di tengahnya itu sudah ada untuk yang varian 240 Hz-nya dan 144 Hz-nya. Kemudian untuk yang bagian keyboardnya jelas pasti untuk ROG, apalagi yang Strix G dari tahun kemarin itu sangat menarik untuk bagian RGB lighting-nya karena ada RGB lighting bar-nya. Untuk keyboardnya di sini juga ada dua varian, ada yang 4 zone, ada yang one zone. Sedangkan untuk yang one zone ini yang varian terendahnya yaitu LI, sedangkan 4 varian di atasnya itu menggunakan 4 zone. Menariknya mungkin yang varian Strix G531 GD yang paling rendah tahun kemarin mungkin upgrade-annya atau update-annya itu mungkin yang seri LI-nya sekarang. Kemudian untuk audionya ini kita bisa lihat perbedaannya tidak terlalu signifikan antara keduanya. Yang menarik adalah di bagian I/O port-nya. Di bagian I/O port-nya ini sudah ada USB Type-C. Dan di sini tidak ada notifikasi atau catatan kecil untuk beberapa varian tertentu, yang berarti semua varian sudah bisa mendapatkan USB Type-C, tidak sama seperti yang seri tahun kemarin. Untuk konektivitasnya yang menarik adalah dia sudah menggunakan Intel Wi-Fi 6, kemudian Bluetooth-nya versi 5.0. Nah, untuk dari segi desainnya sebenarnya saya tidak akan bahas terlalu mendalam karena
sama persis ya. Untuk desainnya masih sama persis dengan ROG Strix G531 yang keluaran tahun kemarin, di mana desainnya katanya terinspirasi dari desainer mobil BMW atau BMW ya. Walaupun sebenarnya banyak reviewer yang tidak tahu sebenarnya persamaannya di mana dengan mobil BMW. Tapi kalau melihat memang desainnya tidak akan ada perubahan drastis. Yang menarik adalah untuk Asus ROG Strix G531 tahun kemarin itu ada beberapa varian yang tidak mendapatkan virtual numpad yang ada di touchpad-nya. Sedangkan di sini kalau kita lihat di websitenya itu tidak ada notifikasi bahwa virtual numpad-nya itu akan ada pada varian tertentu. Artinya semua varian akan mendapatkan seperti itu. Tahun kemarin itu ada dua varian warna. Yang pertama itu original black seperti yang ada di gambar ini. Kemudian ada juga yang varian Glacier Blue ya, walaupun selisih harganya 1-2 juta dengan spesifikasi yang sama ya. Dan yang menarik untuk tahun ini ada varian warna yang lain yang kita sebutnya sebagai Electropunk. Electropunk ini perbedaannya ya mungkin ada listnya di bagian tepi dari layarnya berwarna pink. Kemudian untuk bagian logo ROG-nya di belakang saya nggak tahu ini apakah nyala atau tidak, tapi berwarna merah. Kemudian untuk bagian keyboardnya yang berbeda adalah di tombol WSD-nya itu berbeda warnanya. Kalau yang kemarin itu warnanya putih di original black, yang di sini warnanya pink. Kemudian jelas pasti semua variannya akan mendapatkan sebuah software yang namanya Armoury Crate, dan ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, jadi saya tidak perlu bahas lebih lanjut fungsinya seperti apa. Kemudian kita masuk di I/O port-nya. I/O port-nya ini masih sama seperti yang varian kemarin. Perbedaannya adalah di sini ada sudah tambahan USB Type-C. Sedangkan untuk portnya masih sama seperti desain yang tahun kemarin juga. Untuk portnya itu difokuskan di bagian kiri dari laptop dan bagian belakangnya. Nah, kemudian di sini yang menarik adalah dari di sistem coolingnya. Kalau tahun kemarin itu menggunakan pastar Tolma biasa, sedangkan untuk yang tahun ini diklaim sudah menggunakan liquid metal. Nah, liquid metal ini diklaim dapat menurunkan suhu dari prosesornya hingga 12 derajat Celcius, lebih dingin dibandingkan yang menggunakan pasta thermal. Otomatis nanti akan ada improvement di bagian noise, dia akan berkurang sekitar 4%. Kita nantikan saja apakah memang benar nanti hasilnya akan seperti itu atau tidak. Nah, kemudian untuk paket penjualannya, kalau untuk yang Glacier Blue dan Original Black, itu paket penjualannya masih sama seperti kemarin, baik itu backpack-nya, modelnya sama persis. Yang berbeda adalah yang varian warna Electropunk. Ini untuk backpack-nya sendiri itu memiliki desain yang lumayan berbeda ya. Bukan lumayan ya, ini kalau saya lihat ya sangat berbeda daripada yang Original Black atau yang Glacier Blue. Ada juga opsi paket penjualan yang ditambah dengan headset, kemudian ada mouse dan mousepad-nya sendiri. Tapi saya yakin di Indonesia sih nggak ada yang seperti ini. Di Indonesia rata-rata ya paket penjualannya backpack-nya dan laptopnya. Nah ini tapi di USA ya mungkin seperti ini pilihannya. Nah selebihnya kalau saya katakan kurang lebih hampir sama ya. Tapi kalau dari segi prosesor, memang yang paling menarik kalau kita mengambil yang opsi 8 core, yaitu yang Intel Core i7 10875H. Tapi saya yakin untuk yang 10875H ini pasti akan ada pada varian yang tinggi, yang berarti nanti harganya juga lumayan mahal. Apalagi kita ketahui yang tahun kemarin harga starting untuk yang ROG Strix G531GD yang varian i7 saja itu mulai dari 16,1 juta waktu pertama kali launching. Untuk yang varian Core i5-nya itu mulainya 14 juta lebih ya. Dan akan meningkat terus sampai lebih dari 20 juta tergantung dari jeruannya. Oke, sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.